Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian Embun Pagi kali ini akan membahas bab asy-syafa'ah. Bab syafaat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu merupakan perantara atau penghubung yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Perantara yang mengantarkan seseorang tertolak dari kemudaratan atau keburukan. Dari pengertian ini, maka syafaat itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah orang yang memberi syafaat atau syafi'. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat, yaitu masyfu' lahu. Dan yang ketiga itu adalah jenis manfaatnya atau jenis syafaatnya masyfu' ilaih. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam mim malaki fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhanullah liman yasha' wa yarda." Wa kam min malaki fis samawat, dan berapa banyak malaikat yang turun dari langit, la tuni syafa'atuhum syai'a, di mana syafaat mereka itu sedikit pun tidak berguna, illa min ba'di ayyadhanallah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki, liman yasha'u wa yarda, bagi orang yang dikehendaki dan yang diridhai. Jadi Allah akan menerima syafaat itu atau berguna syafaat itu manakala syafi'nya itu adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat adalah orang yang diridhai. Kemudian masyfu' lahu, yang diberi syafaat itu pun juga orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta masyfu' ilaih atau persoalannya, bentuk pertolongannya itu adalah sesuatu yang memang diperkenankan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang syafaat itu bersifat umum, kadang syafaat itu bersifat khassah, bersifat amah dan khassah. Kalau umum itu bisa berasal dari para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Tapi kalau syafaat yang berasal yang khusus itu adalah syafaat yang dimiliki hanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwasanya suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bangga, yang paling senang di antara manusia dengan syafaatmu, ketika mendapatkan syafaatmu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat.
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah, orang yang berbahagia, yang berbangga hati dengan syafaatku nanti di yaumil qiyamah itu adalah mangqala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi au nafsihi, yakni orang yang di dalam hatinya kemudian diucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya keluar dari lisannya, tapi betul-betul mengakar di dalam hatinya. Sungguh gitu. Sungguh gitu. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati kalimat la ilaha illallah yang merupakan kata kunci seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah, itu adalah ketika di dalam dirinya itu ada kalimat, ada keyakinan, dan ada amal la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua hal, yakni nafi itsbat, menafikan segala sesuatu persembahan, penciptaan, hukum yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itsbat, menetapkan peribadatan, hukum itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah, la ma'budu illallah, dan juga tidak ada zat yang layak menetapkan hukum illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ mengandung makna kufrun bitaghut. Kata yang pertama la ilaha illallah itu adalah harus ada pengingkaran terhadap taghut. Ma huwa taghut? Apa taghut itu adalah kullu ma khalafa syara'. Taghut itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, segala sesuatu yang tidak bersumber atau bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu taghut dan harus diingkari. Karena tuntutan dari kalimat la ilaha illallah yang pertama. Kemudian illallah, imanun billah, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meyakini Allah sebagai zat yang mengatur kehidupan manusia ini. Hanya meyakini Allah saja yang menetapkan hukum-hukum bagi manusia. Dan hanya meyakini segala sesuatu baik dan buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran berasal dari Allah, dan sesuatu yang tidak berasal dari Allah sebaliknya adalah kebatilan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala manusia dia kemudian mencoba mencari kebenaran yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berarti di dalam dirinya dia masih ada keimanan bitaghut, keyakinan terhadap taghut, kepercayaan terhadap hukum-hukum taghut, hukum-hukum yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau masih ada di dalam dirinya itu benih-benih suka, kesenangan, atau apalagi diterapkan hukum-hukum taghut, maka naudzubillah dia tidak akan mendapatkan syafaat Allah, syafaat Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Karena selain dari Rasulullah SAW yang diridhai oleh Allah, tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat dari Aristoteles, tidak ada syafaat dari Montesquieu, tidak ada syafaat dari mereka-mereka yang membuat hukum-hukum sekuler. Maka barang siapa, sekali lagi saudara-saudaraku, yang dia meyakini hukum demokrasi, meyakini kebenaran hukum sekuler, meyakini kebenaran hukum liberal yang itu tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka
gugurlah syafaat itu gitu loh. Karena harus murni la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Jadi betul-betul ikhlas, betul-betul jernih, murni, tidak tercampur dengan hal-hal yang berasal di luar apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini mari kita ikrarkan kembali kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang layak hukumnya diikuti kecuali hukum-hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan, menjauhi, menyingkirkan segala hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum, yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan kita bisa beramal sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهل من مذكر أي